Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 24 Juli dalam pekan biasa yang ke-16. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat yang tercurah sampai saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga sabdamu menginspirasi hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi permenuhan kita dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu inspirasi yang dapat kita tarik dari Injil hari ini, yakni bagaimana bertahan dalam iman menumbuhkan benih baik dalam diri kita. Dalam Injil hari ini diumpamakan bahwa kerajaan Allah itu sebagai seorang tuan yang menabur benih di ladangnya, benih baik di ladangnya. Namun ketika semua orang tertidur, musuh juga menaburkan lalang di antara gandum baik yang telah ditabur Tuhan itu. Dan ketika tumbuh bersamaan, nampak bahwa mereka berdekatan dan tumbuh bersamaan. Dan hamba-hambanya datang kepadanya dan mengatakan, "Maukah engkau Tuan supaya kami cabut lalang itu?" Tuhan itu mengatakan, "Jangan, biarkan tumbuh bersama, dan saat musim menuai tiba, kita akan memisahkan. Gandum akan dibawa ke dalam lumbung, sedangkan lalang itu akan dicampakkan ke dalam api." Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mau mengajak kita bagaimana kita sebagai orang beriman menumbuhkan benih baik yang sudah ditaburkan dalam diri kita. Karena saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat kehidupan kita, benih baik yang sudah ada dalam hidup kita ini tumbuh bersamaan dengan banyaknya tantangan, cobaan-cobaan atau lalang-lalang dalam hidup ini. Contohnya saja kita bisa tampilkan ketika kita mau bertindak baik, berbuat baik, mengasihi orang lain, nampak juga dalam pemikiran kita, nanti kita dicap sebagai orang yang cari-cari muka. Kita mau jujur, kita mungkin dicap sebagai orang yang sok. Ketika kita rajin beribadah kepada Tuhan, pergi gereja, kita mungkin bisa dicap sebagai sok suci. Namun berhadapan dengan tantangan cobaan itu, maukah kita bertahan tetap menumbuhkan benih baik dengan pergi ke gereja, dengan melakukan tindakan baik, dengan menumbuhkan gandum-gandum yang baik ini tanpa peduli dengan banyaknya lalang yang ada di sekitar kita. Orang yang bertahan dalam menumbuhkan benih baik dalam dirinya lah yang akan dimasukkan dalam lumbung Tuhan, yang akan digolongkan dalam kepunyaan Tuhan. Inilah yang kita usahakan saudara-saudari. Bagaimana saya dan Anda berusaha senantiasa meski di tengah tantangan cobaan duniawi tetap menumbuhkan benih baik yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena kami tahu dari Injil-Mu bahwa Tuhan telah menaburkan benih baik dalam diri kami semua. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami tetap menumbuhkan dan menjaga gandum-gandum benih baik dalam diri kami ini, meski di tengah berbagai tantangan dan cobaan duniawi. Semoga kami mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.